kita kembali ke abad pertengahan, sebuah masa ketika dunia sedang berubah. Kaisar Romawi runtuh, tradisi Yunani perlahan digantikan oleh Latin, dan Gereja Katolik Roma berdiri sebagai pusat harapan baru. Di tengah kekacauan politik dan sosial, muncullah pemikiran Agustinus, seorang teolog besar yang menegaskan bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah semata. Dari sinilah lahir paradigma baru. Keselamatan dipahami secara pribadi, individual, dan sangat bergantung pada kasih karunia. Namun, pemahaman ini membawa konsekuensi besar. Keselamatan yang bersifat personal akhirnya dilembagakan. Gereja tampil sebagai satu-satunya otoritas yang menentukan siapa yang layak diselamatkan. Gereja mengaku dosa, penyesalan, dan pengampunan, sehingga keselamatan tidak lagi hanya tentang Kristus, tetapi tentang kepatuhan pada institusi. Inilah yang disebut eklesiastikalisasi keselamatan. Dalam perjalanan sejarah, gereja tidak berjalan sendiri. Negara hadir sebagai mitra, melindungi gereja dengan pedang duniawi. Sementara gereja memberi legitimasi rohani bagi penguasa. Keduanya bersatu membentuk sebuah kekuatan besar yang mengatur kehidupan masyarakat. Dari sinilah lahir praktik misi yang keras, pembaptisan paksa, perang misi, dan penaklukan militer. Dalam Lukas 14 ayat 23 berkata demikian, semua orang dipaksa. Tafsirkan sebagai dasar teologis untuk memaksa orang kembali ke dalam gereja. Paradigma ini kemudian meluas ke seluruh dunia melalui kolonialisme. Injil dibawa bersama pedang dan bendera. Misionaris menjadi penginjil sekaligus administrator politik. Gereja berfungsi sebagai agen legitimasi kolonial, sementara penduduk asli sering dipaksa untuk menerima iman baru sebagai syarat kewarganegaraan. Tradisi lokal dianggap kafir, budaya dihancurkan, dan identitas lama digantikan oleh wajah baru yang baru. Namun, di balik semua itu ada juga sisi terang. Monastisisme dengan doa dan askese melahirkan spiritualitas yang mendalam. Biara-biara sederhana menjadi pusat penyebaran iman di banyak wilayah. Meski kadang terikat pada sistem politik, monastisisme tetap meninggalkan warisan kesalehan dan komitmen total kepada Injil.
menegakkan hukum dan menjaga moral. Di sisi lain, menimbulkan kekerasan, pemaksaan, dan keterlibatan dalam kolonialisme. Gereja yang dulu minoritas tertindas berubah menjadi institusi besar yang kadang menindas. Baru berabad-abad kemudian, melalui Konsili Vatikan II, gereja mulai merefleksikan kembali hakikat misi. Gereja menyadari bahwa misi sejati bukanlah alat kuasa, melainkan pelayanan kasih. Bukan lagi paksaan, melainkan dialog. Bukan lagi dominasi, melainkan keterlibatan kritis untuk membebaskan dunia dari ketidakadilan. Inilah kisah panjang perjalanan misi Katolik Roma pada abad pertengahan. Sebuah kisah tentang terang dan gelap, tentang kasih dan kuasa, tentang iman yang kadang tersesat dalam politik, namun akhirnya kembali mencari wajah Kristus yang sejati. Dan dari kisah inilah lahirlah Sebolan.
Perjalanan misi Katolik Roma pada abad pertengahan memperlihatkan wajah yang penuh paradoks. Dari pemikiran Agustinus tentang dosa asal dan kasih karunia, lahirlah pemahaman bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata. Namun, pemahaman yang bersifat personal itu kemudian dilembagakan sehingga gereja tampil sebagai otoritas tunggal penentu keselamatan. Relasi erat antara gereja dan negara memperkuat posisi ini, menjadikan misi bukan hanya urusan rohani, melainkan juga instrumen politik dan sosial. Praktik misi pun berubah dari tujukan menjadi paksaan, dari pelayanan menjadi legitimasi kekuasaan. Lukas 14 ayat 23 ditafsirkan sebagai dasar teologis untuk memaksa orang masuk ke dalam gereja. Kolonialisme memperluas wajah misi ini ke seluruh dunia, di mana Injil dibawa bersama pedang dan bendera, seringkali menghapus tradisi lokal dan menimbulkan luka identitas. Di sisi lain, monastisisme menghadirkan spiritualitas mendalam, meski sekarang terikat pada sistem yang membatasi gaya kritis terhadap ketidakadilan. Paradigma ini menunjukkan seseorang pada Kristus Kristen bersama hukum dan komitmen. Tetapi di sisi gelap berupa kekerasan, pemaksaan, dan keterlibatan dalam kolonialisme. Refleksi mendalam melalui Konsili Vatikan II akhirnya menguasai arah misi, menegaskan kembali bahwa misi sejati bukanlah alat kuasa, melainkan pelayanan kasih, dialog, dan keterlibatan misi untuk membebaskan dunia dari ketidakadilan. Dari kisah panjang ini, kita belajar bahwa misi tidak boleh hilang wajah Kristus. Misi bukan sekedar memperluas ilusi, melainkan menghadirkan kasih yang membebaskan, iman yang menghidupkan, dan keadilan yang memulihkan. Ketika kita gereja terlalu dekat dengan kuasa, ia bisa tersesat. Tapi ketika gereja kembali pada Injil, ia menemukan panggilannya yang sejati, menjadi saksi Allah, menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Kini gereja belajar kembali. Vatikan II membuka pintu
di mana misi bukan lagi alat kuasa, melainkan kasih yang membebaskan. Terima kasih.